warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Baik, Baik, alhamdulillah. Kalau kabarnya baik. Sudah makan? dah. Sudah. Nah, bagus nih Anda. Kalau pergi sekolah dulu sarapan dulu ya, biar Anda lebih siap nanti belajarnya. Oke? Oke. Nah, baiklah, sebelum Ibu masuk pembelajaran pada hari ini, jika ada sampah di sekitar Anda, tolong diambil ya. Pada Bu. Nggak ada? Ya udah, berarti kita lanjut masuk pembelajaran selanjutnya. Baiklah, selanjutnya kita baca doa dulu ya. Adit pimpin doanya ya. Silakan Adit. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Semoga dengan kita membaca doa hari ini, pembelajaran lancar ya. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan mengambil absen ya. Yang pertama, Adit Afrianto. Hadir. Ya. Rehan. Enggak hadir. Nggak ada dia. Kemana? Sakit. Sakit. Semoga Rehan cepat sembuh ya. Nah, karena ambil absennya udah selesai. Nah, Ibu mau tanya dulu nih. Ada yang masih ingat nggak pembelajarannya sebelumnya? Nggak ada? Enggak. Enggak ingat. Nggak baca di rumah? Enggak. Ya, nanti baca-baca rumah lagi ya. Baiklah, terus sekarang Ibu dulu yang menjelaskan. Nah, kemarin kita belajar tentang faktor kemunduran Bani Abbasiyah dari Lam. Nah, ya, atau faktor internalnya. Yang pertama tuh ada perebutan kekuasaan. Yang kedua, yaitu adanya perilaku buruk dari khalifah gitu. Khalifah yang kemarin kita sudah bahas. Nah, untuk pertemuan hari ini Ibu mau bahas tentang faktor eksternalnya lagi. Nah, faktor eksternal ini ada yang tahu nggak faktor eksternal ini faktor dari mana? Enggak. Tadi dari dalam, sekarang dari Dua. Nah, benar. Tangan untuk Adit. Nah, benar kepada Adit. Jadi faktor eksternal ini dari luarnya lagi ya. Nah, yang faktor eksternal ini ada 4, nanti akan Ibu jelaskan. Yang pertama tuh ada karena terlalu luasnya wilayah dari Bani Abbasiyah. Nah, yang kedua karena adanya serangan salib, perang salib, nanti ada perang salib. Nah, yang ketiga ada tuh juga serangan Mongol, serangan dari Mongol. Yang keempat ada berdirinya Turki Utsmani. Yang pertama itu kan karena wilayah Bani Abbasiyah ini terlalu luas. Nah, kenapa ini bisa menyebabkan faktor runtuhnya? Anda pasti penasaran kan? Ya, Bu. Nah, penasaran. Nah, nanti di sini Ibu jelaskan. Nah, kenapa seperti itu? Karena terlalu luasnya, jadi daerah-daerah yang di daerah pedalaman atau jauh dari pusat pemerintahan tidak diperhatikan oleh pemerintah gitu. Jadi nanti daerah itu akan terbengkalai gitu. Nah, juga mereka tuh tidak mendapatkan infrastruktur yang lebih memadai, seperti halnya kayak sarana pendidikannya. Jadi sekolah-sekolah sana tuh kurang gitu, kurang sekolahnya, terus jalan rayanya juga tidak baik gitu, masih buruk jalannya, terus jembatan-jembatan untuk penghubung ke kota juga nggak bagus, cuma sedikit gitu. Jadi karena itu runtuh gitu. Salah satu faktor runtuhnya Bani Abbasiyah ini. Nah, itu dari terlalu luasnya wilayahnya. Nah, yang kedua tuh tadi ada namanya perang Salib. perang salib, benar Adit. Nah, untuk perang salib ini ada yang tahu nggak, pernah dengar perang salib? Enggak. Salib tahu? Enggak. Nggak tahu. Nah, salib ini yang biasa dipakai orang Kristen, tahu kan? Yang bentuknya seperti tambah. Nah, itu perang salib. Nah, kenapa dikatakan perang salib? Karena orang yang berperang itu adalah kaum Kristen. Mereka perang itu membawa salib. Nah, makanya sebutnya perang salib. Nah, untuk ini perang ini berlangsung lebih kurang 200 tahun. Lama bukan? Lama, Bu. Nah, ya lama, 200 tahun mereka berperang gitu. Karena terlalu lamanya mereka berperang, jadi korban pun banyak gitu. Baik itu dari seorang Nasraninya ataupun orang Islam. Jadi banyak yang meninggal karena perang ini gitu. Nah, karena itulah salah satu faktor yang kedua dari runtuhnya Bani Abbasiyah ini. Sampai sini Anda paham? Paham, Bu. Nah, paham ya. Nah,
Yang ketiga tuh namanya serangan dari Mongol. Nah, serangan dari Mongol ini ada dua nih orang pemimpinnya, dua orang yang nanti akan melakukan penyerangan. Yang pertama tuh dari Genghis Khan. Nah, Genghis Khan ini dia tuh menyerang di pusat-pusat peradaban Abbasiyah, di pusat-pusat peradabannya. Di sanalah dia menyerang gitu. Nah, yang kedua tuh ada dari Hulagu Khan. Hulagu Khan ini menyerang di pusat-pusat kekuasaan Abbasiyah sendiri gitu. Jadi pusat-pusat kekuasaan ini diserangnya gitu. Salah satunya tuh yang terkenal yaitu kota Baghdad, pusatnya pemerintahan. Nah, yang pusat Baghdad ini nanti ibu akan ada video untuk Ananda bagaimana dampak dari orang Mongol ini menghancurkan kota Baghdad ini. Nanti ibu ada videonya. Nanti di sana tuh mereka ini akan menghanguskan kota Baghdad, dibakarnya nanti kota Baghdad itu. Nanti Ananda bisa lihat apa saja dampak dari pembakaran itu sendiri gitu. Nah, untuk yang Mongol ada kurang paham atau Ananda yang perlu dipertanyakan? Enggak ada. Nggak ada, ya. Nanti kita lanjut ya. Semangat dong, lanjut. Lanjut. Nah, bagus. Lebih semangat dong Adit, jangan boleh leto-leto gitu ya. Lebih fokus lagi ke ibu, oke? Nah, untuk yang selanjutnya itu ada berdirinya kota Turki Utsmani. Ada pernah dengar kata kota Turki? Pernah. Pernah. Apa yang Adit tahu tentang Turki ini? Kotanya bagus. Nah, benar, bagus gitu, tempat-tempat Islam juga kan, gitu Turki Utsmani ini. Nah, di sini ibu akan lebih menjelaskan kenapa Turki juga menjadi salah satu faktor penyebab untungnya dari Bani Abbasiyah ini. Nah, jadi awalnya Turki Utsmani ini dia tuh berdiri untuk membantu membangun kembali dari wilayah-wilayah yang hancur karena perang Mongol ini di Abbasiyah. Jadi awalnya Turki ini ingin membantu, tapi kenyataannya banyak terjadi perang terbuka gitu di dekat-dekat daerah berdirinya Turki Utsmani ini. Jadi karena perang ini malah makin memperhancur dinasti Bani Abbasiyah ini gitu. Nah, itulah kenapa berdirinya Turki Utsmani menjadi salah satu faktor dari runtuhnya Bani Abbasiyah. Nah, untuk materi kita yang terakhir ini, adakah Anak Adit atau teman-temannya yang lain yang mempertanyakan? Enggak ada. Oke, karena enggak ada, tadi ibu ada mengatakan tadi menonton video apa? Baghdad. Nah, benar, menonton video Baghdad. Nah, sekarang kita akan menontonnya ya. Anda perhatikan baik-baik, inilah dampak dari peperangan Mongol gitu. Nah, ini ada videonya. Nah, ini videonya. Peradaban umat Islam yang dibangun selama 5 abad harus hancur lebur oleh serangan bangsa Mongol terhadap kota Baghdad yang merupakan ibu kota umat Islam. Selama 40 hari, pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan melakukan pembantaian, penjarahan, pemerkosaan, pembunuhan. Dengarkan baik-baik videonya, nanti ibu tanyakan ya. Perpustakaan yang dibangun selama masa dinasti Abbasiyah. Kehancuran ibu kota Baghdad sebagai pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah berpengaruh besar terhadap mundurnya berpolitika Islam. Kekosongan kehilafahan melemahkan kekuatan umat Islam. Bahkan, peradaban Islam banyak dipandang tenggelam setelah diapit dua kekuatan musuh Islam, tentara Salib di bagian barat dan pasukan Mongol di wilayah timur. Dampak sosial akibat serangan Mongol ke kota Baghdad tidak jauh berbeda dengan kondisi berpolitikannya. Pembunuhan, pembantaian, pemerkosaan, dan penjarahan merupakan catatan hitam yang menghiasi perjalanan sejarah peradaban umat Islam. Kemakmuran yang pernah dicapai pada masa dinasti Abbasiyah hanya tinggal cerita belaka. Pada masa kehancuran kota Baghdad, sejarah mencatat pemusnahan buku-buku di Baitul Hikmah yang menjadikan air sungai Tigris menjadi hitam oleh tinta dari buku-buku yang dituang di sana. Pada masa itu terdapat sekitar 30 madrasah di kota Baghdad.
Dan salah satu madrasah yang selamat adalah Madrasah Nizamiyah, dan dari sanalah sejarah dan karya-karya para ilmuwan kembali dihidupkan. Dengan hancurnya dinasti Abbasiyah menandai hancurnya peradaban umat Islam. Hal ini tampak dari meluasnya pengaruh agama Kristen di daerah-daerah yang sebelumnya dikuasai umat Islam. Lebih-lebih pula bukan yang berpihak terhadap pasukan perang Salim dan lebih menyukai warga Kristen dibanding umat Islam. Itulah sejarah tentang apa-apa yang terjadi terhadap umat Islam. Nah, itu Anda sudah dengar kan? Apa saja dampak dari serangan Mongol ini? Ada yang bisa menjelaskan kembali atau menceritakan kembali apa yang di video ini? Nah ya, Adit, apa tadi? Jadi bantai. Siapa yang bantai? Orang apa tadi dibantai? Balik. Orang Islam. Ya, orang Islam dibantai gitu, kebanyakan pembantaian gitu kan. nah dari sini kita sudah bisa lihat kalau perang Mongol ini sungguh meresahkan gitu, karena perang Mongol ini peradaban Islam runtuh gitu. Karena di sana seperti yang Anda lihat tadi kan, ada agama Kristen makin berkembang gitu kan, sedangkan agama Islam makin kecil gitu karena perang ini gitu. Nah, itulah pembelajaran terakhir kita pada hari ini. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran, ada yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Ada? Ya, pada Adi. Faktor dari luar. Ya, apa saja faktor di luarnya? Luasnya wilayah. Nah, luasnya wilayah. Terus tadi ada perang Salib. perang Salib, terus perang Mongol gitu kan. Terus ada tadi berdirinya Turki Utsmani. Nah, itu faktor-faktor kehancuran dari faktor-faktor penyebab kehancuran dari Bani Abbasiyah ini. Nah, dari sini sepertinya Anda sudah memahaminya, dan mohon dipelajari lagi di rumah ya, biar Anda lebih paham lagi pembelajaran ini. Nah, sekian dulu pembelajaran Ibu hari ini, dan yang lulus sekali lagi jangan lupa untuk belajar, oke? Oke. Nah, baiklah, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.